nanti bahas tuh nggak sukanya sama bagian-bagianmu apa, lagi nggak suka kenapa. Misalnya kita lihat sendiri nih, oh biasanya mereka ngobrol nih, ya sudah kita bikin ngumpul-ngumpul bareng dulu, kamu kenapa nggak suka sama itu, ada masalah gak gitu. Cuma angkatan aja, nggak ada intervensi dari pengurus atas, pengurus yang di bawah, pokoknya betul-betul angkatan kita aja kan, buat jaga angkatan kita juga. Kalau ada yang nggak nyaman, kita bikin tempat dulu buat nanyain kenapa bisa jadi nggak nyaman, entah sifatnya kah gitu. Kalau sifat kan masih bisa dirubah, cuma kalau kamu sudah nggak suka sama orangnya, biar sifatnya baik gitu, kamu nggak bisa juga kan gitu. Banyak lebih ke ada sih, kayak kamu sudah ketemu banyak macam-macam kepala orangnya, sifat-sifat orangnya, ya sudah lah kayak gitu, orangnya begini dipasrahin aja biasanya. Ada orang bebal, ada enggak, ada yang orangnya set, ada juga orangnya yang kayak sudah biasa aja, nanti aja, terakhir-terakhiran aja, ada yang kayak gitu. Nanti di kerjaan juga kalian bakal ketemu orang kayak gitu juga. Nah di sini mumpung lagi ini lah, mumpung lagi berorganisasi kan, ini nggak dibayar kalian, cuma kayak dibilang banjek lagi, apa yang kalian pelajari di sini nanti bakal terpakai. Kalau bisa kalian serap semua ilmu kakak-kakaknya kan mulainya dari nol sampai sudah ada berisinya. Kalau bisa kalian serap dari yang ada isinya, kalian tidak mulai dari nol lagi. Serap aja, ngomong gitu sama kakak-kakaknya. Kamu bisa tahu kualitas kakaknya juga dari obrolannya juga nanti apa yang diobrolin. Cuma kadang-kadang kakak mau datang ke punya kalian, ada waktunya aja. Iya sih. Saya terakhir kakak datang ini aja pulang cepet. Cuma nyapa sama ini nggak pulang. Ada mau juga datang, mau udah antar jasman juga. Kalau di medisi biasanya kita ada yang kayak tadi, misalnya kalian baru datang kan saling semuanya, itu ada yang biasanya dijagain. Kalau misalnya kalian baru datang, assalamualaikum, sapa kakak-kakaknya, sapa teman-teman kalian seangkatan, di bawah juga saling lah, udah kayak bro gitu, cuma kayak buat pak nyapa aja, kayak bukan orang lain yang sudah di sini. Itu juga supaya buat keep chat aja sebenarnya, basa-basi aja juga. Kadang kalau kakak di sini biasanya buan-buan kami tuh sering nginap, nggak tahu sekarang masih boleh nginap atau enggak. Nggak boleh sudah. Seringnya dulu nginap, malah dulu kan waktu masih zaman kuliah perdana gitu kan, orang-orang turun nih ke bawah sini, kita masih nginap di sini tidur. Tahu-tahu siapa yang jaga pagi gitu, ada aja. PDH sudah tergantung di belakang di sana. Oh, utang. Jadi pas kepengurusan abang itu lomba apa sih yang pernah diadakan? Lombanya debate, speech, storytelling, newscasting, 4 itu. Itu sudah NPO. Sudah NPO sudah di video itu dari tahun 2013. 2000. Tadi aku dengar dari 2013 sih kata Bang Jack. Udah lama NPO itu. Sebelumnya itu kayak Metisi ya. Metisi itu sebelumnya PEC, Polnes English. Semuanya kayak gitu. Pak Babe itu yang bikin jadi Metisi itu. Soalnya masa harus sama semuanya. Kayak semua. Yang lain juga kan, politeknik lain juga gitu. Banyakannya gitu, makanya diganti namanya, dibikin ADART-nya juga. Makanya di MO itu masih ada ADART, kadang mau diperbaruin
pasti pernah ikut. pernah. Cuma tergantung mosi, kadang bagus mosinya bisa juga debat, kalau nggak bagus mosinya ya nggak bisa. Ya, Ya. sudah kita sudah itu sangat betul. Gitu sih. Sangat setuju. Kalau musiknya yang diketahui wah lancar. Lancar banget. Kayak dunia sudah milik sendiri ya. Gitu. Di angkatan kakak juga ada ada debat bahasa Indonesia itu apa kemarin? KDN. KDN. Nah, itu mulai juga ada lagi di angkatan kakak tuh. Kayaknya baru di angkatan kakak ada mulai KDN lagi. Sistemnya itu dia Australian kan British ya? Debatnya 3 orang atau 2? Kayaknya 3 orang gitu, satu grup 3 orang yang dikirim ya, bobuan yang dulunya mau debat gitu tapi terhalang bahasa. Ada kan, kalau debat harus bisa berpikir kritis juga, tahu positif negatifnya. Kalau misalnya kamu tidak setuju di negatifnya ya sudah positif. Ada hitung-hitungannya juga, kakak bingung ya mana juga hitung-hitungannya gitu di debat. Pokoknya dulu semuanya disuruh nyoba buat ikut minimal training dulu kalau di debat, dan bisa dipaksa. Tapi di angkatan kakak semuanya satu angkatan ada anunya, ada yang ngewakilin. Dulu waktu zamannya Kak Rizi wakilin NPO itu siapa ya? Debat itu Togi, terus speech itu Rizi, storytelling itu Bang Yuda, Ari Yuda, newscasting itu Cynthia Febrian. Cynthia. Sebenarnya dulu di angkatan kakak ada masalah tuh, Rizi ketua kan dulu harus ikut lomba, nggak boleh ketua nggak ikut lomba, soalnya ketua itu lambang dari organisasinya. Masa ketua yang jadi yang anggotakan 9 gitu. Jadi si Rizi dulu tuh nggak terpilih, yang terpilih tuh Kak Diki. Ada angkatan berdua itu, Iya. Kak Diki yang terpilih. Cuma saran dari kakak waktu nggak terpilih itu, kakak saranin mending lobby Kak Diki gitu. Jatuhnya jelek, cuma mau nggak mau kalau misalnya ketua harusan ya di situ ada jeleknya sih, bikin sakit hati anggota sendiri. Soalnya kan Kak Diki sudah latihan, sudah seleksi, disebutin namanya kalau dia yang lolos di speech, tapi yang berangkat ternyata harus ketuanya gitu. Sesama anggota kan waktu itu ada 3, ada Kak Dimpos Sinaga, Oh ya, Bang Kak Dimpos. Diki sama Rizi. Itu yang bertiga buat latihan speech seleksi ke NPO. Nah, bertiga itu yang kandidat terkuatnya itu Kak Dimpos, yang kedua Kak Diki. Nah, nggak mungkin kan kita ngirimin orang cuma buat kalah, kita pengennya buat menang. Jadi yang paling pertama Kak Dimpos itu nggak mungkin dikeluarkan dari list kita. Mau nggak mau Kak Diki nih di lobby bisa, cuma dia nggak mau lagi buat ikut kegiatan gitu. Sakit hati kan sebenarnya, cuma Kak Diki itu dekat sama angkatannya Kak Iras, ada yang namanya Kak Putri Nalasari. Nah, Kak Putri itu jiwa buat bertemannya bagus, extrovertnya itu 99% lah kalau lihat. Nggak ada rahasia-rahasiaan sama itu yang bisa ngerangkul